Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 dengan nama Alexander Harman, NIM 202402010006 dengan teman saya atas nama Pasca Viana Vindra Mueng dengan Yosefina Jelita. Pada siang hari ini mereka tidak bisa mengikuti membuat video pada hari ini karena ada halangan. Di sini kami dari kelompok 11 kemarin mengangkat tema siswa mengalami kesulitan belajar akibatnya kurangnya motivasi, kurangnya perhatian atau masalah metode dengan pembelajaran. Di sini kami mengangkat tema ini sesuai dengan kasus yang sekarang di mana khususnya di Indonesia dengan kecanggihan teknologi sekarang di mana orang tua juga sering mengasihkan handphone kepada anak yang masih berusia 5 sampai 6 tahun ke atas. Di mana di sini juga tentunya kalau orang tua sering kali mereka kasih HP ke anak, di sini juga kurangnya motivasi dari mereka terhadap anak. Karena apa? Jika kalau anak nangis, mereka juga sering kasih HP supaya anaknya tidak terlalu nangis lagi, tidak cengeng lagi. Itu makanya kami mengangkat kasus ini juga kemarin. Kami juga dari kelompok 11 kemarin, yang pertama kami membuat identifikasi. Yang pertama di sini kurangnya motivasi siswa, seringkali tidak menunjukkan minat atau anutisme dalam pembelajaran. Yang kedua di sini juga kurangnya perhatian, siswa mungkin tidak fokus selama pembelajaran, seringkali melamun, terlambat, atau bermain dengan perangkat elektronik selama pembelajaran. Lalu yang di sini juga kami yang kedua, kami merancang strategi yang efektif untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar karena kurangnya motivasi, kurangnya perhatian, atau masalah dengan metode pembelajaran yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kami ambil kemarin. Yang pertama, kami sebagai konselor yang pertama itu identifikasi penyebab dan kesulitan dari siswa. Yang kedua juga di sini kami itu memberikan tingkatnya motivasi terhadap siswa yang bermasalah. Lalu yang ketiga di sini juga kami harus menciptakan lingkungan belajar yang positif agar siswa tidak merasa bosan. Lalu yang keempat di sini juga kami menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Seperti awal pembelajaran kita harus bermain game agar siswa merasa senang dan bersemangat dengan pembelajaran yang kita berikan. Lalu yang kelima di sini juga kami berikan pilihan atau tanggung jawab. Yang keenam di sini juga kami melakukan evaluasi dan sesuaikan. Lalu yang keempat di sini kemarin kami membuat langkah-langkah. Di sini langkah-langkah di sini kami mengangkat kasus nyata. Di sini kemarin kami mengangkat kasus nyata Arman. Arman ini adalah sepunya teman sepupu karena kami pertama satu SD dan juga SMP juga tetap sama, di mana dia waktu SD orangnya sangat pintar, sangat rajin dan sering mendapatkan prestasi dari sekolah. Semenjak dia masuk SMP dia sudah mulai sangat menurun. Sepertinya kurangnya prestasi, nilainya sudah sangat menurun beda berbanding dengan SD sebelumnya. Di sini kasus nyata Arman adalah seorang siswa laki-laki yang berusia 12 tahun yang saat ini waktu itu dia duduk di bangku SD kelas 7 di sebuah sekolah menengah pertama SMP Ruteng di Manggarai. Sejak memasuki jenjang SMP, Arman ini menunjukkan penurunan signifikan dan prestasi akademiknya dibanding saat dia sekolah waktu SD. Arman dikenal sebagai siswa yang cukup berprestasi dengan nilai rata-rata yang baik, namun di kelas 7 SMP nilai Arman pada beberapa mata pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS terus menurun, bahkan sering berada di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Penyebabnya potensi penurun prestasi Arman, yang pertama di sini juga dia itu kesulitan adaptasi dengan lingkungan SMP. Transisi dari SD ke SMP sering menjadi tantangan besar bagi banyak siswa. Perbedaan ini bisa mencakupi yang pertama tuntutan akademik yang tinggi. Mata pelajaran di SMP jauh lebih kompleks yang mendalam dibanding SD. Arman mungkin kesulitan mengikuti ritme atau memahami konsep yang lebih abstrak. Lalu yang kedua juga di sini perubahan metode pembelajaran. Guru SMP mungkin memiliki gaya mengajar yang berbeda, misalnya lebih banyak ceramah, kurangnya interaktif, atau mengharapkan kemandirian belajar yang lebih tinggi. Jika metode ini tidak cocok dengan gaya belajar Arman,
ia bisa jadi kesulitan menyerap informasi. Lalu yang kedua di sini juga kurangnya motivasi intrinsik. Penurunan prestasi bisa jadi cermin dari berkurangnya minat atau dorongan internal Arman untuk belajar. Jika ia merasa kesulitan atau tidak melihat relevansi materi, motivasinya bisa menurun drastis. Yang ketiga di sini dukungan dan lingkungan. Meskipun tidak ada informasi tentang dukungan keluarga atau lingkungan sosial, Arman menerimanya dengan di rumah atau di luar rumah. Lalu yang keempat di sini juga kemarin kami menyusun analisis teoritis. Yang pertama di sini kemarin kami menyusun teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori